Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan memulai bab baru mengenai fungsi kuadrat. Nah, langsung saja kita ke materi, di mana pengertian dari fungsi kuadrat ialah pemetaan dari himpunan bilangan nyata R ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a, b, dan c-nya merupakan elemen dari R dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita di sini punya contoh. Berikut beberapa contoh fungsi kuadrat. Yang pertama ada fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 8. Nah, pada pembelajaran selanjutnya mungkin sudah dijelaskan di mana x kuadrat itu kita sebut dengan a ya. Nah, kita lihat konstantanya berapa? 1. Kemudian b. B kita lihat konstantanya berapa? Negatif 6. Kemudian C-nya 8. Selanjutnya, fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5. Maka A-nya sama dengan negatif 2. Kemudian B-nya 3 dan C-nya 5. Selanjutnya nomor 3 ada fx sama dengan x kuadrat dikurang 9x. Nah, dapat kita lihat bahwa A-nya 1, B-nya negatif 9, dan C-nya 0. Nah, selanjutnya ada fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 1 dengan nilai A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama ada kita harus menentukan titik potong fungsi kuadrat dengan sumbu x. Memotong sumbu x, maka y sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan titik potong fungsi kuadrat dengan sumbu y. Memotong sumbu y, maka x-nya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, kita harus menentukan persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat, di mana persamaan sumbu simetri dirumuskan x sama dengan negatif b per 2a. Nah, selanjutnya syarat yang keempat ada menentukan nilai ekstrim fungsi. Nilai ekstrim dirumuskan Y sama dengan negatif D per 4A, dengan D-nya sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, selanjutnya syarat yang kelima yaitu menentukan koordinat titik puncak atau titik balik grafik fungsi kuadrat, di mana koordinat titik puncak dirumuskan sebagai negatif B per 2A, negatif D per 4A. Kemudian langkah yang keenam ada menambahkan beberapa titik bantu jika diperlukan, di mana titik bantu dapat berupa titik-titik dengan menentukan beberapa nilai X dan menghitung nilai Y yang sesuai. Selanjutnya yang ketujuh, kita meletakkan titik-titik yang telah ditentukan di atas pada bidang koordinat, kemudian menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, di sini kita punya contoh soal, di mana gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 8. Nah, yang pertama, kita harus menentukan titik potong dengan sumbu X-nya terlebih dahulu, di mana titik potong dengan sumbu X diperoleh untuk nilai Y sama dengan 0, yaitu dengan menyelesaikan persamaan kuadrat, di mana tadi kan soalnya X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0, kemudian maka kita jadikan menjadi bentuk X kurang 2 dikali X kurang 4 sama dengan 0, maka X-nya kita ketahui 2 atau X-nya sama dengan 4. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan titik potong sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y diperoleh untuk nilai X sama dengan 0 dengan substitusi X sama dengan 0 ke fungsi kuadrat X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Diperoleh, nah tadi kita substitusikan X sama dengan 0, maka 0 kuadrat dikurang 6 dikali 0 ditambah 8, maka hasilnya 8. Nah, jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,8. Selanjutnya yang ketiga, kita harus menentukan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri grafik fungsi kuadrat adalah tadi rumusnya X sama dengan negatif B per 2A. Nah, kita ketahui bahwa B-nya negatif 6 dan A-nya 1, maka X sama dengan negatif 6 per 2 dikali 1. Maka hasilnya X sama dengan 3. Kemudian yang keempat, ada menentukan nilai ekstrim fungsi. Nilai ekstrim fungsi dapat diperoleh dengan rumus Y sama dengan negatif D per 4A, di mana tadi kita ketahui bahwa rumus D adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, maka Y sama dengan negatif 6 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 1 dikali 8 per 4 dikali 1, maka Y hasilnya negatif 1. Selanjutnya kita akan menentukan titik puncak grafik fungsi, di mana titik
Puncak fungsi dapat diperoleh dengan rumus negatif B per 2A, negatif D per 4A. Maka diperoleh titik 3, negatif 1. Itu 3, negatif 1 dari mana? Tadi kan kita sudah menghitung ya, negatif B per 2A hasilnya itu 3. Selanjutnya tadi negatif D per 4A itu hasilnya negatif 1. Jadi langkah yang kelima kita cukup tinggal memasukkan saja. Kemudian selanjutnya kita harus mengambil beberapa titik bantu jika diperlukan. Nah, beberapa titik bantu dapat diambil misalnya, jadi kita acak aja, kita pilih beberapa angka. Misalnya di sini ibu membawa angka negatif 1, 0, 1, dan 6. Maka jika X-nya negatif 1, maka Y-nya 15. Hasilnya, jadi si X negatif 1, 0, 1, dan 6 ini kita substitusikan ke persamaan. Nah, maka diperoleh X-nya negatif 1, maka Y-nya 15. Jika X-nya 0, maka Y-nya kita peroleh 8. Jika X-nya 1, kita peroleh Y-nya 3, dan jika X-nya 6, kita peroleh Y-nya 8. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam titik koordinat. Kita masukkan titik-titiknya ke dalam bidang kartesius. Nah, di mana setelah dimasukkan 0,8, 2,0, 3, negatif 1, dan 4,0, maka hasilnya grafiknya seperti ini ya. Selanjutnya, berdasarkan nilai A, grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C terbuka ke bawah jika A-nya kurang dari 0. Nah, kemudian grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C terbuka ke bawah jika A-nya lebih dari 0. Nah, berdasarkan nilai diskriminan, di mana tadi rumusnya D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Jika D-nya lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua buah titik, di mana X1,0 dan X2,0. Kemudian jika D-nya sama dengan 0, maka grafik menyinggung di sebuah titik pada sumbu X di X1,0. Kemudian jika D-nya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Nah, ini gambarnya. Jika A-nya lebih dari 0, D-nya kurang dari 0, maka grafiknya seperti A. Kemudian jika A-nya lebih dari 0, D-nya sama dengan 0, maka grafiknya seperti B. Kemudian jika A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0, maka seperti grafik yang C ya. Kemudian jika A-nya kurang dari 0 dan D-nya kurang dari 0, maka seperti grafik yang D ada di bawah, terbuka ke bawah. Kemudian jika A-nya kurang dari 0 dan D-nya sama dengan 0, terbuka ke bawah, tetapi ada singgungan di sini. Kemudian jika A-nya kurang dari 0 dan D-nya lebih dari 0, maka terbuka ke bawah, tetapi lebih atas, seperti grafik yang F. Nah, pada pertemuan kali ini materinya cukup sampai di sini. Kemudian kalian kerjakan latihan, di mana di sini ada 2 soal. Kemudian seperti biasa kalian kerjakan, kemudian difoto, kirimkan ke WA Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.